Ketika perang meletus, tiba-tiba suara dentuman terdengar. Bukan dari meriam, bukan juga dari tank, tapi dari seekor anjing. Yap, kamu gak salah dengar anjing. Tapi ini bukan anjing biasa. Ini bukan peliharaan keluarga. Ini adalah robot berbentuk anjing memanggul senapan serbu, menatap lurus ke depan, tidak berkedip dan tidak getar. Dan yap, siap menembak. Sepertinya Indonesia sangat membutuhkan yang satu ini. Inilah dunia baru yang perlahan tapi pasti menghampiri kita. Dunia di mana perang tak lagi sepenuhnya dijalankan manusia. Dunia di mana Cina dalam latihan militer terbarunya dengan Kamboja yang dinamai Golden Dragon 2024 memperkenalkan anggota barunya di medan tempur. Anjing robot bersenjata. Ia melompat, ia jongkok, ia berjalan mundur. Ia menunduk menembakkan senapan. Ia bahkan bisa merancang rute sendiri dan menghindari rintangan. Dalam video yang dirilis CCTV, si robot anjing itu tampak seperti karakter fiksi ilmiah yang akhirnya keluar dari layar dan masuk ke realitas kita. Seorang tentara Cina, Chen Wei, dengan bangga menyatakan bahwa robot ini akan menjadi bagian dari operasi tempur perkotaan mereka. Ia akan menggantikan prajurit dalam misi pengintaian, mengidentifikasi musuh, dan menyerang target. Sementara rekannya Yang Shengzi menambahkan bahwa sang robot juga dapat mengirimkan rekaman pengintaian secara real-time ke pos komando. Sebuah lompatan teknologi, tentu aja, tapi juga sebuah lompatan keresahan global. Karena ini bukan sekedar robot, ini simbol masa depan perang. Dan kita bertanya-tanya, apakah Indonesia harus punya satu juga? Nah, sebenarnya Amerika Serikat jauh lebih dulu dalam permainan ini. 2 dekade lalu pada tahun 2002, saat perang di Afghanistan, robot-robot bernama Hermes, Profesor Ting dan Vester sudah dikerahkan untuk masuk bangunan duluan sebelum pasukan manusia. Mereka dilengkapi peluncur granat, shotgun 12 gauge, dan 12 kamera. Nah, di Irak ribuan robot juga telah diturunkan. Bahkan kini konsep robotik dalam pertempuran telah berkembang jauh lebih kompleks. Unmanned Aircraft System atau drone telah mengubah wajah perang, seperti yang kita lihat dalam konflik Ukraina. Namun saat dunia terpesona dengan video robot anjing Cina, ada suara skeptis dari Amerika. Benjamin Jensen, pakar strategi perang dari Center for Strategic and International Studies, sekaligus profesor di Marine Corps University, menyebut bahwa yang dipamerkan Cina sebetulnya tidak terlalu impresif. Menurutnya, senapan yang terpasang tampak seperti senapan serbu biasa yang dipasang secara kasar di tubuh robot anjing tiruan Boston Dynamics. Ini adalah knock-off terburuk dari yang terburuk, katanya dengan lugas. Ia mempertanyakan efektivitasnya. Memang robot ini bisa bergerak di medan sulit tanpa rasa takut. Tapi siapa yang akan melakukan perawatan rutin? Siapa yang akan melakukan prosedur sports saat senapan macet? Kata dia, ini bukan soal mengganti manusia, melainkan menggeser peran manusia. Dan meski terlihat seperti lompatan besar, tantangan sebenarnya justru masih banyak. Christian Curiden, analis pertahanan dari Rand Corporation, menyorot bahwa Cina selama ini katanya kesulitan mengembangkan robot yang mampu menavigasi medan berat. Apalagi jika harus menambahkan senjata, menjaga kestabilan tembakan, dan mengintegrasikannya ke dalam sistem pertempuran yang lebih luas. Kompleksitasnya berlipat-lipat. Sepertinya analis Amerika sangat meremehkan robot anjing buatan Cina ini. Namun ada satu sisi lain dari kisah si anjing robot Cina yang tidak boleh luput dari perhatian. Jika tadi kita membahas bagaimana ia memanggul senapan, bergerak di medan perang, dan menatap musuh dengan dingin tanpa perasaan, maka kali ini mari kita bayangkan skenario yang sebaliknya. Kebakaran hutan yang mengamuk, asap membumbung, dan para pemadam kebakaran yang gak bisa mendekat karena suhu terlalu tinggi. Disinilah anjing robot kembali muncul, bukan sebagai penembak, tapi sebagai penyelamat. Nah, inilah Unitree, perusahaan robotik asal Cina, menciptakan versi baru dari robot anjing B1. Tapi kali ini ia bukan dilatih untuk menembak. Ia dilatih untuk menyemprot air, meniupkan angin bertekanan tinggi, dan percaya atau enggak, melindungi diri sendiri dari panas ekstrim dengan sistem sprinkler di punggungnya. Bayangkan seekor anjing yang bisa menyiram dirinya sendiri saat suhu mulai membuat komponen logamnya mendidih. Ini bukan robot militer, ini robot pemadam kebakaran. B1 sang anjing robot kini dibekali 2 modul pemadam. Satu menggunakan sistem selang bertekanan tinggi dengan kemampuan menyemprot air sejauh 60 meter.
dengan laju aliran mencapai 40 liter per detik. Selang ini digerakkan oleh motor listrik dan bisa berputar hingga 85 derajat, menciptakan efek semprotan yang presisi dan maksimal. Nah, di punggungnya tertanam sistem sprinkler yang bisa mendinginkan tubuh robot saat berada di area dengan suhu tinggi. Ini udah kayak jas anti api bagi manusia. Nah, modul kedua lebih taktis. Bukan air tapi udara. Yap, udara bertekanan tinggi yang bisa meniup dan mengisolasi api, terutama saat digunakan dalam kebakaran hutan. Ini udah kayak meniup lilin ulang tahun, tapi dengan daya dorong udara dan sistem jet mini. B1 bisa menahan beban hingga 20 kg saat bergerak, dan jika diam, ia sanggup mengangkat hingga 80 kg. Robot ini tinggi 46 cm, panjang 112 cm, dan berbobot sekitar 50 kg. Ditenagai baterai yang bertahan selama 2 jam, dengan sistem baterai yang kini bisa diganti cepat di lapangan. Namun meskipun terdengar canggih, B1 belum bisa mendeteksi api sendiri. Ia masih dikendalikan dari jarak jauh, melalui kamera yang bisa berputar dan sensor lingkungan. Si robot ini dikendalikan oleh operator yang memantau kondisi di layar pusat. Nah, menariknya, ia bisa dikirim lebih dulu ke lokasi berbahaya, melakukan peninjauan, bahkan melakukan pemadaman awal sebelum tim pemadam manusia bergerak. Nah, perusahaan Unitree mengklaim performa B1 versi pemadam ini meningkat 170% dibandingkan versi standar. Ia bisa melompati halangan setinggi 40 cm dan menaiki tangga dengan sudut kemiringan hingga 45 derajat. Performa yang sangat dibutuhkan saat bergerak di medan yang terbakar, penuh puing dan kadang longsor. Dan yap, jika kalian tertarik membelinya, Unitree sudah menjualnya. Tapi harga versi pemadam belum diumumkan secara resmi. Hanya saja versi standar B1 dibanderol sekitar $100.000 Amerika Serikat. Nah, maka pertanyaannya pun berkembang. Ketika kita berbicara soal robot anjing, apakah ia hanya wajah baru dari perang yang lebih dingin dan mematikan? Lalu apakah Indonesia butuh robot ini? Setelah semua cerita tentang robot bersenjata dan robot penyelamat, apakah Indonesia dengan segala tantangan geografis, konflik teritorial, dan bencana alam yang rutin datang tanpa undangan, membutuhkan sosok seekor anjing tapi dari logam dan kabel? Untuk militer, robot anjing bisa jadi aset penting, terutama dalam operasi pengintaian di medan berbahaya, di wilayah perbatasan, dalam hutan belantara, atau bahkan di daerah konflik berskala kecil seperti urban combat yang makin relevan di zaman perang gerilya modern. Robot ini nggak kenal takut, nggak kenal lelah, dan nggak punya keluarga yang menunggu di rumah. Ia bisa dikirim pertama kali sebelum seorang prajurit pun melangkah. Tapi bagi Indonesia, mungkin pertanyaannya yang lebih mendesak justru datang dari langit yang terbakar. Karhutla atau kebakaran hutan di Riau, Jambi, dan Kalimantan bukan hal baru. Ini bukan hanya menggantikan manusia, tapi ia bisa menyelamatkan nyawa manusia. Setiap tahun ribuan hektar hangus, setiap tahun para petugas pemadam mempertaruhkan nyawa. Maka bayangkan jika robot B1 yang bisa menyemprotkan air sejauh 60 meter, melintasi medan sulit, bahkan mendinginkan dirinya sendiri, bisa dikirim lebih dulu, membuka jalan, menurunkan suhu, dan mengulur waktu. Mungkin di masa depan kita nggak lagi butuh truk pemadam dan helikopter air, tapi butuh 1 atau 2 ekor anjing dan drone dari baja yang bisa melompat dan terbang tanpa tersedak, yang juga bisa bertahan di suhu tinggi tanpa perlu masker oksigen, yang bisa bertugas tanpa perlu diberi upah, hanya baterai dan perintah. Nah, apakah Indonesia butuh robot ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.